طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد طيب insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkhatamkan matan bina ya. Matan bina. Jadi kepada ummahat silahkan dimurajaah nanti ya. Setelah kita khatam silahkan dimurajaah terkhusus pembagian bab tasrif dalam ilmu shorof ya. Jadi sekali lagi kita harus memahami berapa bab ilmu shorof, apa itu thulathi mujarrad, mazid dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan diskusikan setelah khatam kitab ini akan ngambil atau maju ke kitab apa. Terlebih kita belum membahas tasrif usul dan furu' secara rinci seperti itu. Baik, kita mulai. Baik, kita masih di pembahasan aqsamul fi'li as-sab'atu, pembagian fi'il yang 7. Pembagian fi'il yang 7, kemarin kita sudah membahas sahih ya. Wa'lam anna kulla fi'lin, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya setiap fi'il imma sahihun. Adapun sahih bisa jadi yang disebut fi'il itu fi'lun sahihun. Apa itu fi'lun sahihun? Wa huwa alladhi, yang dia itu laisa fi muqabalati fa'ihi, bukan pada huruf yang sejajar dengan fa, wa ainihi dan ainnya, wa lamihi dan lamnya, harfun satu huruf, min hurufil illah di antara huruf-huruf illah. Jadi yang sejajar, huruf yang sejajar dengan fa, ain atau lam fiilnya bukan merupakan huruf illah. Kemudian di sini mu'alif menjelaskan yang dimaksud huruf illah itu bukan hanya wahyal wawu wal ya'u wal alif ya. Ini kita ketahui ini adalah huruf illah. Tetapi yang sahih juga kosong dari yang namanya al-hamzatu wat tad'ifu. Iya, yang namanya hamzah dan huruf yang ganda atau yang sejenis itu tuh bukan huruf illah. Syadda, ini dal yang bertasydid atau dal, dua dal ini bukan huruf illah. Sa'ala, hamzah ini juga bukan huruf illah. Kan tetapi kenapa dimasukkan sa'ala dan syadda ini? Kenapa dimasukkan ke dalam bentuk mu'tal? Karena kadang-kadang fiil yang ada hamzah dan tad'ifnya itu menerima penghapusan, penggantian huruf, penggantian penggantian huruf atau pengganti menjadi huruf yang lain ya. Ini seperti halnya yang mu'tal, maka dihukumi atau dimasukkan ke dalam huruf ilah atau ke dalam bentuk fiil mu'tal karena dia menerima hal-hal yang seperti fiil mu'tal terima yang disebut ta'lil. Nahwu nasara, seperti fiil sahih itu adalah nasara. Jadi sekali lagi fiil sahih itu adalah fiil yang tidak ada di fa, ain dan lamnya huruf ilah, hamzah dan tad'if. Nanti kita akan bahas satu persatu. Wa imma mu'tallun. Mu'talun, sepertinya mu'tallun mungkin ya. Ya'talla, ya'tallu, mu'tallun. Adapun juga fiil yang disebut fiil mu'tal, yaitu yang ada huruf ilahnya, hamzah dan tad'if. Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi, yaitu yang keadaan pada huruf yang sejajar dengan fa-nya, harfun, ada satu huruf, min hurufil illah, di antara huruf-huruf illah. Nahwu wa'ada wa yasara. Di sini kalau kita perhatikan wa'ada wawunya
Sepertinya ini salah ya. Ini sepertinya salah tibaah. Ana condongnya ini Misal, Ustaz. taib. Salah tibaah ya? Iya, Ustaz, misal. Wa imma Ayo. misalan. Ayo, ini ada dua kesalahan ya. Di sini ada ditanbih mungkin. Taib. Sini ada kesalahan tibaah ya. Jadi imma sahihun bisa sahih, wa imma mu'talun bisa juga mu'tal. Nah, yang mu'tal itu wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi bisa wa au ainihi au lamihi atau di lamnya harfun min hurufil illah. Enggak wa'ada dan yasara saja. Nah, ta'rif yang ini memang kesalahan tibaah berarti ya. Di ala kulli hal berarti kebalikannya imma sahihun yang tidak ada di fa, ain dan lamnya itu huruf ilah, dengan kata lain yang mu'tal itu fa, ain dan lamnya ada huruf ilah, gitu saja ya. Gitu saja biar tidak membingungkan. Jadi kita bilang apa itu fi'il mu'tal? Mu'tal itu kita tinggal hapus saja laisanya. Wa huwa alladhi fi muqabalati fa'ihi wa 'ainihi wa lami harfin min hurufil illah wa hiya al-waw wal ya wal alif wal hamzatu wat tad'ifu. Nanti contohnya kita bedakan. Jadi bisa juga mu'tal. Mu'tal itu apa? Kita hapus laisanya saja. Wa imma, nah di sini disebut misal. Ini bukan mu'tal ya. Tetapi misalun. Jadi yang pertama, ketika huruf ilahnya ada di fa, maka disebutnya misal. Wa huwa alladhi, yaitu yang yakunu keadaan fi muqabalati fa'ihi, pada huruf yang sejajar dengan fa-nya, harfun, merupakan satu huruf min hurufil ilah, di antara huruf-huruf ilah. Nahu wa'ada wa yasara. Kita lihat wa'ada. Wa'ada ini kan fa'ala. Mana fa fi'ilnya? Kita bilang waw. Waw ini adalah huruf ilah. Berarti ini adalah mu'tal, yang mu'talnya itu masuk kepada misal. Dan yasara. Yasara itu diawali dengan ya, di mana ya itu huruf ilah dan dia merupakan fa fi'ilnya, maka disebut misal, misal juga. Wa imma ajwafun. Dan adapun ajwaf. Apa itu ajwaf? Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati ainihi, yang tadi fa'ihi sekarang ainihi, harfun min hurufil illah, nahwu qala wa kala. Qala wa kala, di mana ada sebetulnya ini alifnya ini munqalibah anil waw wal ya. Jadi asalnya qala ini asalnya qawala, dan kala ini asalnya kayala. Seperti itu. Jadi memang huruf ilahnya ada di tengah. Ada di tengah ya, yaitu di ain fi'ilnya. Jadi misal ajwaf di ain, kemudian wa imma naqisun, dan adapun naqis. Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati lamihi. Sekarang di lamnya. Harfun min hurufil illah, nahwu ghaza wa rama. Ghaza wa rama. Di sini fa fi'il ghaza, fa fi'ilnya ain, ghaizin, kemudian ain fi'ilnya zai, kemudian lam fi'ilnya alif, tetapi alifnya asalnya wawu. Ini tuh asalnya ghazawa dan romaya. Hasilnya ghazawa dan romaya. Seperti itu. Jadi yang di fa fi'il misal, di ain fi'il ajwaf, di lam fi'il naqis.
Kemudian ada yang disebut wa imma lafifun, dan adapun lafif. Lafif itu kalau bahasa Arab qol disebut malfuf ya. Disebut malfuf. Kenapa disebut malfuf? Karena malfuf karena berkumpul ya, berselimut satu demi satu ya, seperti itu. Jadi satu lembar kemudian ditutupi satu lembar, Nah, disebut qol disebut malfuf karena seperti itu. Jadi lafif itu bisa dibilang kumpulan, bisa ya dikumpulkan, maksudnya yang berkumpul. Maksud yang berkumpulnya itu maksudnya ada huruf ilah yang berkumpul. Di sini kita lihat apa itu lafif, wa huwal ladzi, yaitu yang yakunu keadaan fihi pada fiil tersebut harfani, ada dua huruf, min hurufin ilah, di antara huruf-huruf ilah. Jadi kalau yang tadi ain fa fiil, ain fiil dan lam fiil hanya satu ya, misal ajwaf naqis. Sekarang ada lafif di mana huruf ilahnya itu di fiil tersebut ada dua. Wa huwa ala qismaini, di mana lafif ini ada pada dua bagian. Al-awwal al-lafif al-maqrun. Al-lafif al-maqrun. Lafif makrun, kenapa disebut makrun? Dari kata korona, itu yang digabung. Yang digabung. Al-lafif al-makrun maksudnya yang digabung. Jadi huruf ilahnya pada fiil tersebut digabung dengan kata lain berdekatan ya, berdekatan. Wa huwa alladzi, yaitu yang yakunu keadaan fi muqabalati ainihi, pada huruf yang berhadapan dengan ainnya, walamihi dan lamnya, harfani, ada dua huruf, min hurufil illah, di antara huruf-huruf ilah, nahwu tawa, seperti fiil tawa. Ini waw huruf ilah, wawunya huruf ilah, dan ini alif yang asalnya ya, huruf ilah juga. Jadi ada dua huruf ilah yang berdekatan. Wasani, dan yang kedua al-lafifu al-mafruq. Al-mafruq berarti lafif al-mafruq yang dipisah, berarti tidak berdekatan, terhalang oleh huruf yang lain. Wa huwa alladzi, yaitu yang yakunu keadaan fi muqabalati fa'ihi, pada huruf yang berhadapan dengan fa-nya, walamihi dan lamnya, harfani, ada dua huruf, min hurufil illah, di antara huruf-huruf illah, nahwu wa qa. Di sini wa berarti di sini wawunya huruf ilah, qafnya bukan, dan alifnya ini yang asalnya ya adalah huruf ilah. Jadi antara fa dan lamnya huruf. Seperti itu ya. Kemudian wa imma mudha'afun, dan adapun yang disebut mudha'af. Mudha'af itu apa? Wa huwal ladzi yakunu, yaitu yang keadaan ainuhu, ain fiilnya, walamuhu dan lam fiilnya, min jinsin wahidin, merupakan jenis atau satu jenis. Nahu madda. Madda. Madda ini asalnya madada ya. Asalnya madada. Madada ini di mana ain fiilnya itu dal yang pertama, lam fiilnya yang kedua, yaitu lam fiilnya yaitu dal yang kedua, merupakan huruf yang sejenis. Maka di sini diidghamkan, dileburkan menjadi satu, menjadi madda. Asluhu madada, katanya asalnya itu adalah madada. Kemudian huzifat harakatud dalil ula, dihapus harokat dal yang pertama. Jadi asal madada menjadi madda. Thumma udghimat fid dalis tsaniyah, kemudian dimasukkan ke dalam dal yang kedua menjadi madda, seperti itu. Dan definisi ini
definisi ini untuk as-sulasi. Definisi ini sekali lagi untuk sulasi. Bagaimana yang rubai? Kalau ar-rubai yang disebut mudha'af dalam rubai ialah kita bilang wa huwa alladzi yakunu ainuhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahidin. Afwan, bukan ainnya berarti, afwan. Yakunu fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahidin wa ainuhu wa lamuhu as-thaniyah min jinsin wahidin, yaitu fa fi'il dan lam fi'il yang pertama merupakan satu jenis, begitu pula ain fi'il dan lam fi'il yang kedua merupakan satu jenis juga. Jadi ana ambil contoh zalzala, ya. Ini kan dari wazan fa'lala. Fa-nya disebut fa fi'il, lam ain fi'il, lam fi'il yang pertama, lam fi'il yang kedua. Maka zalzala ialah fa fi'il dan lam fi'il yang pertama dari satu jenis, kemudian ain fi'il dan lam yang kedua merupakan satu jenis juga. Ini yang dirubah. Jadi rubai itu contohnya zalzala yang masuk kepada mudha'af. Ini yang dimaksud kepada mudha'af di rubai. Wal idgham, dan yang disebut dengan al idgham, idkhalu ahadil mutajanisaini, memasukkan salah satu dari dua huruf yang sejenis fil akhar kepada huruf yang lainnya atau huruf kedua yang sejenis itu. Wa huwa ala thalathati aqsam, di mana yang namanya idgham atas tiga macam atau berada pada tiga macam. Tiga macam. Yang pertama an-naw'ul awwalu, macam yang pertama wajibun. Nah, idgham yang pertama adalah idgham wajib. Apa itu idgham wajib? Wa huwa an yakuna al-harfani al-mutajanisani, yaitu yang keadaan dua huruf yang sejenis mutaharrikaini, dua-duanya berharokat, atau yakuna al-harful awal, keadaan huruf yang pertama sakinan sukun, wal harful tsani mutaharrikan, dan huruf yang kedua berharokat, nahwu madda yamuddu maddan. Kita lihat biar tidak bingung. Jadi kalau kita ulangi, idgham yang wajib itu bisa adanya dua huruf yang sejenis, dua-duanya berharokat. Dan yang dimaksud inilah yang dimaksud adalah an yakuna harfani mutajanisani mutaharrikain. Jadi ada dua huruf yang sejenis, dua-duanya berharokat. Atau ada dua huruf yang sejenis, yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Inilah yang dimaksud yakuna al-harfu al-awwalu sakinan wal harfu tsani mutaharrikan. Ini idgham wajib, ana contohkan seperti ini. Misal fi'il madhinya itu madada. Nah, ketika ada dua huruf yang sejenis, dua-duanya berharokat, nah maka ini
idghamkan, dan idghamnya itu wajib, nggak bisa kita bilang madada, nggak bisa. Harus kita bilang madda. Dan step yang pertama, kalau setelah menjadi madada, harus disukunkan dulu yang awalnya menjadi madda. Kemudian diidghamkan sekaligus menjadi madda, seperti itu. Ini akhirnya ya. Ini idgham wajib. Dua-duanya berharokat, atau ada dua huruf yang berharokat, salah satunya sukun. Afwan, yang pertamanya sukun. Madada, ini ana tidak ditaklil, maksudnya zohirnya seharusnya seperti apa ya. Madada yamdudu maddun, atau maddan. Ini masdarnya. Maddan. Nah, ini juga wajib maddan. Kenapa? Ada dua huruf yang sejenis, yang pertamanya sukun dan yang keduanya berharokat. Maka langsung saja ini diidghamkan menjadi maddan. Nah, ini masdarnya maddan, seperti itu. Jadi bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya berharokat, atau contohnya bentuknya masdar, yang tadi fi'il madhi madada, kalau madadan ini masdarnya. Fa'lan wazannya ya. Kalau yang ini madada wazannya fa'ala, kalau madadan atau maddan adalah fa'lan. Seperti itu. Kemudian kalau yamuddu asalnya yamdudu. Nah, nanti kita bahasnya di kitab selanjutnya. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua yang disebut dengan idgham, jaizun, boleh. Berarti dengan kata lain, boleh diidghamkan, boleh juga tidak. Jaiz, boleh. Wa huwa, dan dia, an yakuna, ialah keadaan al-harfu, huruf al-awwalu yang pertama, minal mutajanisaini, dari dua huruf yang sejenis, mutaharrikan. Huruf yang pertama itu mutaharrikan. Jadi ini huruf pertamanya mutaharrikan, berharokat. Wal harfu tsani sakinan bisukunin 'aridin. Yang kedua ialah sukun. Nah, berbeda ya. Kalau yang tadi yang sukun itu yang pertama, yang wajib. Sekarang yang sukunnya itu yang keduanya. Dan sukunnya itu bisukunin 'aridin, dengan sukun yang disebabkan oleh amil. Ana bilangnya disebabkan oleh amil. Arid itu asalnya sesuatu yang muncul. Bisa munculnya tiba-tiba ya. Jadi kita bilang dia itu sukun oleh sukun yang muncul tiba-tiba, bukan dari bentuk asalnya dan karena amil tertentu. Kita lihat nahwu lam yamudda. Nah, ini mau tidak mau ana harus bahas lam yamudda. Ini enggak ada ini ya. Enggak ada space kosong. Enggak bisa di sini. Di bawah sini. Lam yamudda. Yamudda itu asalnya yamdudu. Kemudian dikasih lam, di mana lam itu menjazmkan ya. Maka kita harus jazmkan menjadi lam yamdud. Nah, ini kan sudah cocok ya. Lam yamdud. Lam yamdud ini ada dal yang sejenis, tentu dal sejenis ya. Maksudnya ada dua huruf yang sejenis yaitu dal. Kemudian yang pertama atau dal yang pertama berharokat, yang kedua dalnya sukun, dan sukunnya itu tiba-tiba, di mana asalnya yamdudu, dia itu datang tiba-tiba karena amil tertentu yaitu lam. Maka dalam bentuk ini idghamnya jaiz, boleh kita idghamkan menjadi
yamuddu, yamuddu, atau kita tetap bilang yamdudu. Ini sebetulnya tidak yamdud menjadi yamuddu. Ini kalau dibahas agak panjang ya. Gak apa-apa, kita coba sedikit taklil. Ini taklil ya. Ini yang disebut taklil itu seperti ini. Jadi boleh kita bilang lam yamdud atau afwan tadi yamuddu ya. Bagaimana perjalanan dari yamdud menjadi yamuddu? Perjalanannya yamdud, orang Arab biasa menakal harokat atau memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya. Untuk apa? Semuanya litakhfif. Semuanya litakhfif, untuk memudahkan. Jadi di sini harokat dal atau dhammah dal dinakal atau dipindahkan kepada mim. Maka menjadi yamud. Gitu ya. Maka menjadi yamud. Yamud. Kemudian di sini kita idghamkan menjadi yamud. Masih yamud. Kemudian kita dapat kasih harokat. Yang pertama bisa kita kasih harokat lam yamuddu. Bisa juga kita kasih harokat lam yamudda. Bisa juga kita kasih harokat lam yamuddi. Tiga-tiganya bisa. Bisa lam yamuddu, lam yamudda, lam yamuddi. Ini agak bingung ya. Kita bahas nanti pelan-pelan. Nanti di akhir Ana coba ini ya, talkhis. Kita baca saja dulu. Jadi boleh kita idghamkan menjadi yamuddu, boleh kita pisahkan atau tidak diidghamkan menjadi yamdud. Ala kulli hal seperti itu saja. Ketika sukunnya datang tiba-tiba oleh amil yang menjadikannya. Kita lihat nahwu lam yamudda. Contohnya lam yamudda. Asluhu, asalnya adalah lam yamdud. Kemudian fanuqilat, maka dipindahkan harokatud dalil ula. Harokat dal yang pertama ilal mimi, kepada mim. Jadi lam yamdud menjadi lam yamud. Summa, kemudian hurikatid dalussaniyatu, kemudian dikasih harokat dal yang kedua imma bil fathi, jadi boleh dengan fathah lam yamudda, au bi dhammi lam yamuddu, au bil kasri atau lam yamuddi, likauni sukuniha aridhan, karena bentuk sukunnya aridhan, datang tiba-tiba atau oleh amil tertentu. Thumma udghimatid dalu al-ula fiha, kemudian diidghamkan dal yang pertama kepada dal yang kedua. Fasara, maka menjadi lam yamudda bil idgham, dengan mengidghamkan. Kemudian dengan mengidgham wa yajuzu, dan boleh lam yamdud, boleh yamdud. Maksudnya bil faqi, wa yajuzu lam yamdud bil faqi, berarti dengan tidak mengidghamkan ya, dengan tidak mengidghamkan, tidak diidghamkan. Ini an-nau' ats-tsani atau idgham yang jaiz, yang boleh. Boleh kita idghamkan, boleh juga tidak. Kemudian an-nau' ats-tsalits, bentuk yang ketiga adalah mumtani'. Yaitu dilarang, terhalang. Mumtani'.
Jadi tidak boleh kita idghamkan. Kapan? Wahuwa, yaitu dia itu an yakuna, harus keadaan al-awwalu, maksudnya huruf awal minal mutajanisain, dari dua huruf yang sejenis itu mutaharrikan. Yang pertama itu harus mutaharrik, wathani, dan yang kedua sakinan, harus sakin, bisukunin asliyin, dengan sukun asli. Maksudnya dari bentuk dari sananya juga sudah sukun. Kalau lam yamdud kan asalnya yamdudu, bukan sukun. Didatangkan atau datangnya lam menjadi sukun, maka sukun itu arid, datang tiba-tiba oleh lam yamdud. Kalau mumtani itu betul, yang pertama itu mutaharik, yang kedua sukun, tetapi sukun itu asli. Jadi dalam bentuk tasrifnya sudah sukun, sukunnya asli. Contohnya madadtu, tasrif madadtu ila madadna, madadtu, madadtuma, madadtu, madadti, madadtuma, madadtuna, madadtu, madadna. Sampai seperti itu ya. Jadi sukunnya itu sukun asli, dari bentuk tasrifnya juga sudah fa'altu. Jadi ain fiilnya sudah sukun, sukunnya asli. Maka kita nggak bisa bilang maddatu, nggak bisa. Ini mumtani. Jadi iktibarnya yang perhatikan gitu, huruf yang keduanya itu sukun arid atau sukun asli, seperti itu. Kemudian selanjutnya wa imma mahmuzun, dan adapun yang disebut mahmuz, fiil yang mahmuz. Apa itu fiil mahmuz? Wa huwa allazi, itu yang yakunu ahadu hurufihi, keadaan salah satu huruf-hurufnya al-asliyah, yang asli, berarti bukan tambahan, hamzatan, fa, ain, dan lam. Berarti fa, ain, dan lam itu merupakan huruf salah satu dari fa, ain, dan lamnya itu merupakan hamzah. Nahu akhadha, akhadha ini fa fiilnya hamzah. Sa'ala ain fiilnya hamzah. Qara'a lam fiilnya hamzah. Fa in kanatil hamzatu fi muqabalati fa'i, maka jika keadaan hamzah pada huruf yang berhadapan dengan fa-nya, yusamma, dinamakan mahmuzal fa'i, mahmuz fa. Wa in kanat fi muqabalati ainihi, dan jika keadaan hamzahnya itu fi muqabalati ainihi, pada huruf yang berhadapan dengan ain fi'ilnya, yusamma, dinamakan mahmuzal ain. Wa in kanat fi muqabalati lamihi yusamma mahmuzal ain. Jadi kalau di fa fi'ilnya disebut mahmuzul fa, di ain mahmuzul ain, di lam mahmuzul lam. Wa yuqalu, dan dikatakan, li hadhil aqsam, untuk macam-macam pembagian ini, al-aqsamu as-sab'atu, pembagian yang 7. Yajma'uha hadzal bait, bait ini mengumpulkan pembagian itu, sahihas, atau ini apa ya, sahihasat mungkin ya, mithalasat dibacanya, Allahu alam, wa mudha'af, lafifun wa naqisun wa mahmuzu wa ajwaf. Ini bentuk ini ya, bentuk syair, apa namanya, timbangan syair. Ini asalnya mungkin ya, sahih, misal, ajwa, mudha'af, lafif, naqis, mahmuz, dan ajwaf. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, kita sudah menyelesaikan matnul bina. Jadi kepada ummahat, seperti itulah seluruh bab tasrif yang akan kita pelajari secara rinci. Yang pertama, bentuk tasrif. Seluruh bab tasrif kita sudah mengetahuinya ya. Ada yang disebut thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Mulhaqnya juga ada, mulhaq birrubai al-mazid. Kita sudah mempelajarinya, itu seluruh bab tasrif. Kemudian ada beberapa istilah yang disebut salim dan ghair salim. Ada pula yang pembagian yang 7 yang disebut dengan tadi sahih,
kemudian ada yang mu'tal. Yang mu'tal ini macam-macam, ada misal, ajwaf, naqis, lafif. Yang lafif ada 2, makrun dan mafruq. Kemudian mahmuz dan mudha'af. Itulah pembahasan kita hari ini. Jadi seperti itu ya. Atau kita coba ringkas terlebih dahulu ya. Kita coba ringkas. Kalau kita ringkas, al-fi'lu sebetulnya ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu yang kosong dari al-alif, al-waw, al-ya, al-hamzah, atau at-tad'if. Itu disebut sahih. Kalau mu'tal berarti yang ada sama ya, yang ada al-alif atau wawu. Ini yang di ain fa ain dan lam fiilnya ya maksudnya. Al-waw, al-ya, al-hamzah sama atau at-tad'if. Ini disebut mu'tal. Maka ketika huruf ilah di fa'ul fi'li, di fa fi'il, maka disebut misal. Ketika huruf ilahnya di ain fi'il, disebut ajwaf. Ketika di lamul fi'li, disebut naqis. Kemudian ada pula fi'ilnya itu, fi'ilnya itu di dalamnya ada 2 huruf ilah yang disebut dengan lafif. Dan lafif itu ada makrun, mafruq. Kalau makrun kita bilang ain nul fi'li wa lamuhu. Kalau mafruq fa'ul fi'li walamu. Kemudian ada pula yang disebut mahmuz. Ada pula yang disebut mahmuz. Mahmuznya ada 3. Mahmuzul fa, mahmuzu al-ain, dan yang terakhir
Mahmuzul lam. Kemudian ada bentuk yang terakhir yaitu al-mudha'af. Mudha'af ini ada di thulathi, ada di rubai. Yang di thulathi ketika ain dan lamnya merupakan satu jenis. Kalau di rubai, fa dan lam yang pertama, kemudian ain dan lam yang kedua merupakan satu jenis juga. Nah, seperti itu. Ini pembagian fiil yang tadi ya, kurang lebih rinciannya seperti ini kalau kita ringkas. Kemudian tadi ada idgham ya. Kita bahas juga sekalian. Al-idgham Al-idgham ada 3. Yang pertama wajib. Yang wajib ini ada rincian ketika huruf awalnya al-awwal wasani yang sejenis itu mutaharrikani, dua-duanya berharokat. Seperti madada. Ada pula yang awal itu sukun, dan yang kedua mutaharrik. Contohnya masdarnya maddan. Ini yang wajib. Yang kedua al-jaiz. Boleh. Kalau yang ini rinciannya yang pertama adalah sakin. Salah. Yang pertama itu mutaharrik. Kemudian yang kedua sakin bisukunin aridin. Aridin itu datang tiba-tiba oleh amil tertentu. Contohnya lam yam dud atau yamud. Nah, yamud kita bilang satu-satu ya. Bisa yamuddu, kenapa didhammahkan? Kita bilang ini yang tadi ana lupa belum bahas. Limutaba'atil ain, untuk mengikuti ain fiilnya, yaitu mim. Bukan mim berarti ya. Harokat yang dal yang pertama, di mana ya asalnya yamdud, lam yamdud, mengikuti dal yang ini nih. Nah, gitu. Bisa juga kita bilang ya mudda. Kenapa difatahkan?
li khiffatiha, karena ringannya fathah. Kemudian bisa juga kita bilang yamuddi. Kenapa yamuddi? Al-aslu fil tiqa'is sakinain idza hurrika. Kenapa yamuddi? Karena hukum asal ketika bertemunya dua sukun, salah satunya jika dikasih harokat. Ini kan asalnya ada dua yang sukun ya, menjadi yamuddu. Kita bilang tadi asalnya yamdud ini menjadi yamud. Nah, gitu ya. Ini dalnya dua-duanya sukun. Maka ketika dua huruf yang sukun dalam bertemunya dua sukun, asalnya itu biasanya kita kasrohkan salah satunya. Jadi inilah tadi sebab-sebabnya limutaba'atil ain li khiffatiha al-aslu fil tiqa'i as-sakinain. Ini yang idgham, kemudian al-mumtani'. Al-mumtani' ialah huruf awalnya mutaharrik, yang keduanya sakin disukunin asliyin. Nah, jadi di sini yang keduanya sukun dan sukunnya itu asli. Contohnya madadatu. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, inilah ringkasan pembahasan atau materi malam hari ini ya. Pembahasannya seperti ini. Baik. Silahkan bagi para ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi malam hari ini? Silahkan, mangga. Ada pertanyaan ummahat, silahkan. Kalau pembagian fiil menjadi salim dan ghairu salim itu sama tidak Ustaz dengan sahih dengan mu'tal? Baik, yang Anda tahu biasanya ya sahih kebalikannya itu mu'tal. Salim kebalikannya ghair salim. Yang Anda ketahui justru itu. Sebetulnya ya kita bisa bilang yang ghair salim itu mu'tal, yang salim itu bisa kita bilang sahih juga gitu. Terus Anda pernah mendapatkan penjelasan Ustaz sebenarnya yang namanya mahmuz dan mudha'af itu dia tidak dikategorikan sebagai yang mu'tal karena ya itu tadi, karena tidak ada huruf ilatnya gitu. Makanya dikategorikannya kepada yang sahih gitu. Baik. Mungkin ikhtilaf ya, khilaf. Ini seperti yang Anda temukan di Tasrif Matan Izi. Beliau mengemukakan kenapa katanya saya memasukkan mahmuz dan mudha'af kepada fi'il mu'tal, karena mereka menerima taklilat seperti taklilatnya huruf illah atau yang mu'tal itu sendiri. Ya, dua mazhab itu kita bisa bilang dua-duanya mempunyai dalil dan kita bilang betul juga. Kenapa? Kalau kita bilang huruf mu'tal harus ada huruf ilahnya, sedangkan huruf ilah itu tidak berarti yang mahmuz dan mudha'af bukan. Kemudian kita bilang, oh enggak, ini masukkan saja ke mu'tal, ya betul juga. Kenapa? Karena sekalian pembahasan mu'tal ya kita bahas juga yang mahmuz sebagai dengan mudha'af, karena dua-duanya ada taklilat fi'il. Seperti itu. Oke, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Seperti itu. Ada lagi? Silahkan ummahat. Atau kita cukupkan ya
nanti di akhir kelas, insya Allah ini kan sudah khatam nih, insya Allah kita akan bermusyawarah terkait apa yang akan kita baca dan baca bareng untuk kelas sorof ini. Baik. Kepada ummahat ya silahkan di murojaah kembali dengan baik. Ini sebetulnya Ana sudah tuliskan ujian ya. Ini kan lagi musim-musim ujian nih. Nih siapa tahu ummahat mau diuji, nanti anak akan share soalnya, lembar soalnya nanti bisa di-share. Enggak banyak, kalau nggak salah cuma 10 ya. Nanti bisa diisi sebagai bentuk latihan sebagai sampai mana pemahaman kita terhadap kitab ini. Tapi kalau tidak kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.